Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sebelum itu marilah kita absen terlebih dahulu. Oke. Rizky Saputra, Hadir Pak. Atika Tulama, Hadir, Pak. Surya Saputra, Hadir Pak. Nurfadila Rusli, Hadir, Pak. Gita Aulia, Hadir, Pak. Sumarni, Hadir, Pak. Akrianti, Hadir, Pak. Bunga Patricia, Hadir, Pak. Nadia Wulandari Santo, Hadir, Pak. Andi Nurfitri Dewi, Hadir, Pak. Akira Salsabila, Hadir, Pak. Nur Alia, Hadir, Pak. oke, Fatimah Zahra, Hadir, Pak. Nur Amelia Idrus, Hadir, Pak. oke, yang terakhir Fatmayana. Oke, itulah yang hadir di kelas 11 IPS pada hari ini. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi kalau pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai teks narasi. Jadi teks narasi sendiri yaitu mengenai menceritakan suatu peristiwa secara berurutan atau kronologis. Nah, sekarang kita akan membahas teks prosedur dan juga masih membahas tentang urutan-urutan, tahapan-tahapan serta proses-proses. Oke. Oke, adapun pembahasan yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian teks prosedur, ada tujuan teks prosedur, ada jenis-jenis teks prosedur, dan yang terakhir ada struktur teks prosedur. Sebelum masuk ke pengertian, mungkin ada yang bisa mendefinisikan teks prosedur dalam satu kata? Ada? Teks prosedur dalam satu kata? Siapa? Oh, mungkin tidak ada. Oke, memang harus dipelajari hari ini. Oke, jadi teks prosedur sendiri itu adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks prosedur ini adalah berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita ketika ingin melakukan sesuatu kita harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut sehingga bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Nah, pasti anak-anak sekalian kalau misalnya ingin membuat sesuatu dan anak-anak tidak mengetahuinya, pasti tidak lain dan tidak bukan anak-anak pasti akan membuka aplikasi yang namanya YouTube. Dan di YouTube di sini pasti anak-anak mencari cara menggunakan ini, cara menggunakan tersebut, tutorial cara memakai ini. Nah, itu adalah sebenarnya bagian dari teks prosedur. Oke. Nah, ini adalah kuis yang mungkin sebagai pengantar sebelum masuk ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin ada yang sempat menjawabnya, manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? Apakah A, teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu, atau B, teks yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu? Ada yang bisa menjawab? A. Oke, siapa yang jawab A tadi? Benar semua. Oke, jadi yang betul jawabannya A. Teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu karena struktur utama dari sebuah teks prosedur itu yaitu tahapannya. Jadi itu. Siapa tadi yang menjawab? Oke, Andi Nurfitri Dewi dan Fatimah Zahra. Oke, diberi aplaus dulu temannya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks prosedur, sekarang kita akan membahas apa sih tujuan dari teks prosedur tersebut. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Jadi, dapat disimpulkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini
siswa dapat mengetahui apa itu pengertian teks prosedur, siswa dapat memahami apa tujuan dari teks prosedur, dan siswa juga dapat mengidentifikasi apa jenis-jenis dari teks prosedur, dan yang terakhir siswa dapat menganalisis struktur dari teks prosedur. Oke? Nah, kenapa kita harus mempelajari teks prosedur? Karena seperti yang tadi saya bilang, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu caranya. Nah, kalau kita tahu caranya, pasti yang akan dibuat atau yang akan dilakukan akan berjalan dengan lancar. Nah, misalnya ini. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, nah terus bagaimana? Pasti tidak akan jadi. Oke? Selanjutnya, nah tadi sudah dibahas mengenai pengertian dan tujuan. Sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis dari teks prosedur. Jadi jenis-jenis dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Oke. Sorry. Tinggal apa-apanya. Oke. Teks prosedur sederhana ialah teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Jadi dari namanya saja teks prosedur sederhana berarti suatu tahapan atau suatu proses yang tahapannya itu tidak rumit atau bisa dibilang sederhana. Nah, biasanya teks prosedur sederhana hanya terdiri atas 2 atau 4 langkah, tapi ini bukan menjadi batasan kalau teks prosedur sederhana itu hanya memiliki 2 atau 4 langkah. Jadi kalau teks prosedur sederhana itu bisa memiliki lebih dari 4 langkah. Dan yang kedua yaitu urutannya tidak bisa dibolak-balik. Jadi misalnya tahapannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus melakukan proses tersebut secara berurut. Jadi tidak bisa dibolak-balik supaya tujuannya tercapai. Dan yang ketiga, alat dan bahannya tidak banyak. Oke, adapun teks contoh prosedur sederhana di sini ada 3. Yang pertama, cara menggunakan setrika. Yang kedua, cara menyalakan televisi dengan remote. Dan yang ketiga, cara memasak nasi dengan penanak nasi atau magicom. Oke, di sini apa magicom yang betul? Mungkin di sini ada video contoh dari prosedur sederhana. Nah, sekedar informasi, video ini Bapak buat ketika masih kuliah di Universitas Muhammad Makassar. Jadi kalau mau kuliah nanti, apalagi anak-anak sekarang sudah kelas 11, jadi silakan dibuat rencana kalau misalnya mau kuliah itu di Universitas Muhammad Makassar. Oke, silakan disimak karena ini adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Suma dan tujuan dari ilmu praktikan tutorial atau tips cara menjadikan beberapa gambar menjadi PDF tanpa menggunakan aplikasi PDF scan dan lain-lainnya. Aplikasi yang dibutuhkan hanya aplikasi album atau galeri. Jadi langsung saja kita buka dan kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih tulisan ini, foto tulisan ini, karena kebetulan saya disuruh membuatnya menjadi PDF. Dan caranya tinggal dipilih. Nah, saya akan memilih beberapa foto ini, 8 foto ini, dan pencet titik 3. Dan itu ada yang ketiga, buat PDF atau PPT. Nah, pencet saja. Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman. Jadi tanpa repot-repot. Nah, kalau sekiranya sudah rampung, kita tinggal save dan ubah namanya. Misalnya tugas final PCET. Oke. Kalau sudah terjadi sampai 100%, dan kita pencet lihat, dan sudah menjadi. Udah bukan? Udah. Sebenarnya saya mendapatkan tips ini
ketika saya lagi gabut. Jadi itulah tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi barusan tersebut ialah contoh dari teks prosedur sederhana yang bagaimana tadi dijelaskan bagaimana cara menjadikan beberapa gambar menjadi sebuah PDF tanpa menggunakan aplikasi PDF atau lain sebagainya. Jadi itu tadi contoh dari teks prosedur sederhana. Oke, yang kedua, jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks ini adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Nah, sesuai apa yang dilihat di sini ialah fleksibel. Nah, kalau tadi teks prosedur sederhana ia harus berurutan. Nah, kalau teks prosedur protokol itu ia bisa tidak berurutan. Nah, walaupun misalnya salah satu langkahnya diubah, misalnya dari angka 1 ke angka 3 menjadi 1, itu akan tetap mencapai tujuannya tersendiri. Nah, contohnya ini ya. Oke, silakan satu orang naik membaca metode Andi Nur Fitri Dewi. Oke, silakan dibaca teks prosedur yang ada di sini. Cara memasak pop mie. Yang pertama itu buka sebagian tutupnya, keluarin bumbu, minyak bumbu, kecap manis, saus cabai dan bawang goreng. Terus yang kedua, tuangkan air panas kurang lebih 350 cc. Secukupnya aja. Terus tutup lagi dan diamkan selama kurang lebih 3 menit. Terus yang ketiga, buka tutupnya, lalu tiriskan air, dimix semua bumbunya dan aduk perlahan sampai bumbu tercampur merata. Terakhir, taburkan bawang goreng. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini jangan makan sama Bapak. Oke, berarti apa? Adapun yang dibaca dari Andi Nur Fitri Dewi tadi itu sebenarnya teks prosedur sederhana, tapi ia bisa menjadi teks prosedur protokol karena tahapannya bisa dibolak-balik. Nah, misalnya entah kita mau masukkan bumbunya ketika mesti diwajibkan, ataukah kita ingin memasukkan bumbunya ketika di mangkok sebelum airnya masak. Nah, itu dari contoh teks prosedur protokol. Oke. Nah, ya, adapun jenis teks prosedur yang terakhir yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Nah, seperti tulisannya lagi, kompleks berarti bermakna rumit atau harus dilakukan secara berurutan. Sama tadi seperti sederhana, tahapannya harus dilakukan secara berurutan. Nah, ya. Nah, kenapa harus berurutan? Kalau misalnya tidak dilakukan secara berurutan, maka tujuannya tidak akan tercapai. Nah, itu dari teks prosedur kompleks. Nah, adapun yang pembeda dari teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, kalau teks prosedur sederhana tahapannya tidak banyak. Nah, kalau teks prosedur kompleks tahapannya lebih banyak dan rumit, dan kadang ada tahapan yang mempunyai sub tahapannya tersendiri. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, 1, siapkan bumbu halus. Nah, ternyata di 1 poin ini dia ada poinnya lagi atau yang disebut tadi sub tahapan. Nah, sub tahapannya itu tersendiri ini kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian ulek sampai halus. Nah, ini sebenarnya seperti misalnya kita misalnya anak-anak ulangan matematika. Nah, terus gurunya bilang soalnya itu cuma 5 nomor. Ternyata dari 5 nomor itu ada soal-soal lagi di bawahnya yang menjadikan sebenarnya soalnya itu bukan cuma 5 nomor, tapi ada subtahapan lagi di bawahnya. Nah, itu sama seperti teks prosedur kompleks ini. Oke, ada quiz lagi. Karena tadi sudah dibahas mengenai teks prosedur kompleks,
dan teks prosedur sederhana. Dan sini pertanyaannya, apa yang membedakan teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana? Apakah A, langkah-langkahnya fleksibel, B, langkah-langkahnya lebih rumit, dan C, punya tujuan yang jelas? Ada yang bisa menjawab? Hah? Apa? Satu orang. Oke, jadi benar ya semua. Jadi jawabannya adalah B, langkah-langkahnya lebih rumit. Oke, silakan beri aplaus untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, kenapa jawabannya B? Karena tentu tadi sudah dibahas kalau apa yang membedakan dari prosedur kompleks dan dengan sederhana, yaitu langkahnya lebih panjang dan berjenjang, dan sedangkan sederhana itu langkahnya lebih sedikit. Dan bagaimana dengan jawaban A dan C? Oke, kalau jawaban A itu langkah-langkahnya fleksibel. Nah, ini langkah-langkah untuk teks prosedur protokol. Sedangkan jawaban C itu untuk Nah, seharusnya jawaban C ini harus dimiliki semua jenis teks prosedur. Nah, oke, mungkin itu tadi dari jenis-jenis teks prosedur. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian, membahas apalagi tujuan, jenis-jenis, dan terakhir kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Nah, saya rasa untuk struktur ini yang paling penting untuk kita pelajari dalam sebuah teks prosedur, karena ibarat itu manusia tanpa tulang. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdiri tanpa tulang. Nah, sama seperti ini, jadi kita harus mempelajari struktur dari teks prosedur tersebut. Oke, jadi struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang. Nah, di sini ada penjelasan dan serta contohnya. Oke, langsung saja tadi yang struktur pertama yaitu tujuan. Tujuan ini maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Nah, cara kita mudah untuk menganalisis tujuan dari sebuah teks prosedur itu biasanya ada di judul teks prosedurnya. Seperti contohnya pada kali ini membuat jus mangga. Nah, ini contoh dari tujuan teks prosedur, dan juga bisa juga dari paragraf pertama kalimat terakhir, yaitu gimana sih cara membuat jus mangga yang enak dan praktis. Nah, itu dari struktur tujuan. Yang kedua yaitu material. Material berisi alat dan bahan. Jadi dalam sebuah teks prosedur itu harus memiliki material. Tapi kadang juga ada teks prosedur itu tidak memerlukan yang namanya material atau alat dan bahan. Dan pada contoh ini alatnya adalah pisau, blender, gelas, dan bahan-bahannya ada buah mangga yang sudah matang, yang kedua ada kental manis, dan yang ketiga air matang, dan yang keempat es batu atau es serut. Oke, saya akan menampilkan sedikit video lagi. Nah, mungkin saya rasa anak-anak sudah melihat video ini karena ini video lawas. Oke, silakan ditonton. Alat dan bahan. Ini alat dan bahan yang sama. Jadi yang pertama alat. Oke, jadi barusan itu dari video tersebut ia sebenarnya praktik teks prosedur, intinya teks prosedur dan menjelaskan dari material yang akan dibuat. Nah, tadi ada disebutkan yaitu kompor, yang sebenarnya itu adalah panci. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi rincian petunjuk yang disarankan untuk pembaca. Nah, pada contoh kali ini langkah-langkahnya dari 1 sampai 5. Tapi sekedar menginformasi kepada anak-anak sekalian kalau langkah-langkah pada teks prosedur langkah-langkah pada teks prosedur itu tidak harus dia berbentuk poin-poin, tapi juga dia bisa berbentuk paragraf per paragraf. Oke. Yang keempat yaitu penegasan ulang.
atau berisi simpulan atau manfaat jika prosedur itu dilakukan dengan baik. Nah, pada contoh di sini yaitu, nah itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap disajikan. Nah, mungkin itu dari struktur-struktur teks prosedur. Terus, Pak, bagaimana kalau dalam sebuah teks prosedur itu hanya memiliki atau tidak lengkap strukturnya? Oke, mari kita bersama-sama untuk menganalisis struktur apa saja yang ada dalam teks prosedur ini. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa menganalisis struktur apa saja yang ada di dalam sini? Nah, kan tadi, jawabannya sudah kelihatan ya. Tidak apa-apa karena mungkin juga waktu sudah mau habis. Nah, jadi tadi kan ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Dan pada contoh yang di atas ini, yaitu cara mengirim surat elektronik melalui ponsel. Nah, jadi di contoh ini hanya memiliki 2 struktur, yaitu yang pertama tujuannya adalah ini, dan yang kedua yaitu struktur langkah-langkah, yaitu ini 1 sampai 6. Nah, itu sebenarnya dalam teks prosedur tidak harus ada semua strukturnya, bisa juga hanya 2. Nah, mungkin itu saja pembahasan teks prosedur pada hari ini karena waktu juga sudah mau menunjukkan waktu istirahat. Jadi adapun kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini, kita bisa mengetahui apa itu teks prosedur, kita bisa mengetahui apa jenis-jenisnya, dan juga kita bisa mengetahui struktur-struktur dari teks prosedur. Mungkin terakhir ada tugas untuk anak-anak, jadi silakan mencari satu contoh teks prosedur dan silakan analisis dari strukturnya. Oke, mungkin itu saja karena tadi kita sudah bergerak bersama-sama, dan kita akhiri juga dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.